wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kultum ba'da maghrib tentang masalah taubat dari kitab Mau'izatul Mukminin. Ini adalah ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Saya akan lanjutkan uraian dan penjelasannya. Dan adapun wajibnya taubat itu adalah terus menerus dalam setiap keadaan. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa yang namanya setiap manusia itu tidak selamat dari yang namanya maksiat anggota badan. Seandainya selamat dari anggota badan, dia tidak selamat dari maksiat atau dosa hati. Macam-macam lah yang namanya hati itu. Terbesit kadang-kadang hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila selamat dari dosanya hati dalam sebagian keadaan, maka tidak selamat hati itu dari godaan setan yang membuat hati seorang itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu gambaran bahwa yang namanya kita itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadang kita membatasi ibadah itu pada ya seperti sholat maghrib, sholat isya, Ramadan dan seterusnya. Padahal di luar sholat kita dituntut juga untuk ibadah. Ibadah itu maknanya adalah tunduk. Nah, ketika dalam muamalah keseharian banyak hal-hal yang membuat kita lalai. Nah, itu termasuk adalah maksiat, termasuk adalah dosa dalam analisa pandangan Imam Al-Ghazali. Seandainya itu pun selamat, maka di sini Imam Ghazali menjelaskan fala yakhlu an ghaflatin wa qusurin fil ilmi billah. Kita kadang terbatas untuk memahami sifat-sifat Allah dan terbatas tentang pemahaman kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini sering dalam kehidupan. Contoh, sudah berusaha, sudah beribadah, akan tetapi apa yang kita harapkan tak kunjung datang. Akhirnya timbul pemikiran, timbul prasangka-prasangka yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Allah tidak adil lah, Allah kok tidak mengijabah doa kitalah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu termasuk maksiat. Waduh, berat apa enggak tuh Bang Andre itu? Ini kalau dianalisa nih, berarti ketika orang itu sadar sesadar-sadarnya, maka yang namanya potensi dosa itu adalah benar-benar dilakukan atau dilalui oleh manusia. Ini di sini sangat menarik uraian Imam Al-Ghazali. Apabila dia terbebas dari atau selamat dari lalai kepada Allah, kadang dia terbatas pemahamannya fil ilmi billah, tentang ilmu kepada Allah, wa sifatihi wa af'alih, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya sering menyampaikan, ada orang naik mobil atau naik motor, bannya meletus atau bocor. Pas lagi dipacu meletus tiba-tiba, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal tinggal sebentar lagi harus masuk kantor, 10 menit lagi malah meletus bannya. Akhirnya terlambatlah di kantor. Sudah di kantor ditungguin rapat lah, ada segala macam. Akhirnya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pikirannya macam-macam. Apa dosaku? Allah kok enggak, macam-macam lah. Padahal Allah itu punya maksud, berbagilah engkau rizki, berbagilah engkau rezeki dengan tukang tambal ban. Di satu sisi yang motor bannya meletus bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sang tukang tambal ban baru buka lapak langsung
dapat rezeki, akhirnya ngomong alhamdulillah. Jadi dalam setiap keadaan, orang itu kalau mengenal Allah, bahasanya ma'rifatullah, hidupnya akan tentram, hidupnya akan nyaman. Karena apa? Mampu melihat yang tak terlihat, mampu melihat yang tak terlihat, melihat di balik kejadian. Itu yang dituntut oleh orang yang beriman. Makanya orang beriman itu harus punya kemampuan melihat yang tak terlihat. Yu'minuna bil ghaibi. Beriman itu dengan pikiran apa dengan hati? Hati itu nggak bisa berpikir. Yang berpikir itu kan otak ibaratnya. Hati itu meyakini. Nah, sesuatu yang diyakini itu nggak bisa dicerna. Sesuatu yang diyakini ya harus diyakini. Tapi prosesnya itu adalah dengan analisa-analisa baru meyakini. Kemudian di sini oleh Imam Al-Ghazali disimpulkan wa kullu dzalika naqsun walahu asbab. Hal itu adalah membuat orang menjadi kekurangan atau berdampak kepada maksiat, dan itu ada sebabnya. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, beberapa imam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fil yaum wal lailati mi'ata marrah. Sungguh hatiku tertutup. Makna tertutupnya hati Rasulullah itu adalah di sini dijelaskan oleh Allah. Kadang ada hal-hal yang tidak ditampakkan oleh Allah. Kemudian aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam minimal 100 kali. Ada riwayat minimal 70 kali. Kenapa hati Rasulullah tertutup? Nah, analisanya seperti ini. Banyak hadis yang menjelaskan tentang prediksi Rasulullah. Rasulullah itu mampu memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Contoh, sungguh kalian akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sampai masuk ke lubang biawak. Apakah Yahudi itu Rasulullah? Wa manhu, siapa lagi kalau bukan dia? Itu kan Rasulullah memprediksi umatnya akan mengikuti gaya hidup orang Yahudi sejengkal demi selangkah demi selangkah, sampai walaupun ke lubang biawak itu akan diikuti oleh Rasulullah, diikuti oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah kan tembus pandang sampai ke beberapa masa yang akan datang. Ada kalanya hati Rasulullah itu tertutup. Lah tertutupnya itu karena karena apa? Macam-macam. Kalau kita itu kan karena dosa. Kalau Rasulullah terbebas dari dosa, nggak bisa melihat aja Rasulullah istighfar. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, hikmah istighfar itu tidak hanya pengakuan dosa. Istighfar itu tidak hanya kita melakukan dosa terus bertaubat, tapi istighfar hikmahnya adalah membersihkan hati. Ibarat cermin Mas Toto, kalau Mas Toto setiap hari itu 70 kali istighfarnya kinclong. Jadi bisa melihat yang tidak terlihat oleh orang lain. Jadi istighfar itu hikmahnya membersihkan. Walaupun kita katakanlah tidak merasa berbuat maksiat, tetap istighfar. Agar apa? Hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa merasakan apa yang tidak terjangkau oleh panca indera. Ini adalah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Sungguh hatiku tertutup, kemudian aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali, dalam sebagian riwayat 100 kali. Jadi Anda kalau resah dan gelisah berarti ada masalah. Masalahnya tidak terpecahkan, maka dari itu Pak D, ya, banyak istighfar. Biar apa? Masalah kalau nggak terpecahkan itu kan bikin pusing. Kalau istighfar, oh ini masalah, jalan keluarnya ini ABCD, selesai. Itu caranya adalah banyak beristighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.